Langkah senyap Jokowi larang ekspor harta karun terlangka di dunia. Presiden Jokowi telah memerintahkan agar ekspor bauksit diberhentikan mulai 2022. Hal ini perlu dilakukan agar Indonesia tak lagi menjual bahan baku mentah, melainkan harus bernilai tambah terlebih dahulu setelah melalui proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Terhadap sumber daya alam kita. Kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Sebagai informasi, cadangan bauksit RI peringkat ke-6 terbesar dunia. Berdasarkan data buklet bauksit 2020 Kementerian ESDM mengolah data OSGS Januari 2020, jumlah cadangan bauksit Indonesia mencapai 1,2 miliar ton atau 4% dari cadangan biji bauksit dunia yang sebesar 30,39 miliar ton. Berdasarkan data Kementerian ESDM ini, jumlah sumber daya biji terukur bauksit Indonesia mencapai 1,7 miliar ton dan logam bauksit 640 juta ton. Sementara cadangan terbukti untuk biji bauksit 821 juta ton dan logam bauksit 299 juta ton. Terkait isu larangan ekspor bauksit, PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM sebagai salah satu produsen dan juga pengekspor bauksit akhirnya buka suara. Korporat Sekretari Antam Yulan Kustian mengungkapkan, Antam pada prinsipnya akan mematuhi rencana regulasi yang ditetapkan pemerintah. Sehingga segala strategi saat ekspor bauksit mulai dilarang juga telah dipersiapkan. Yulan mengungkapkan Antam pastinya akan memperkuat portofolio bisnis perusahaan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dan saat ini Antam sedang menjajaki beberapa potensi peluang bisnis dari hulu ke hilir untuk komoditas nikel terutama emas dan bauksit. Pada bisnisnya di hulu saat ini, Antam aktif melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah-wilayah perusahaan, serta juga sedang melakukan studi awal di beberapa daerah yang akan dijadikan prospek ke depan. Hal ini juga membuka kesempatan bagi Antam untuk bisa bersinergi dalam pengelolaan aset pertambangan nasional untuk mendukung pengembangan hilirisasi. Sebelumnya, Direktur Operasi dan Transformasi Bisnis PT Antam Drisono mengatakan, hingga September 2021 penjualan bauksit perusahaan mencapai 910.000 ton. Penjualan bauksit selama 9 bulan 2021 ini turun 4,3% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 951.000 ton. Sementara produksi biji bauksit selama 9 bulan 2021 ini tercatat mencapai 1,37 juta wet metric ton, naik sebesar 5% dibandingkan periode yang sama 2020 sebesar 1,30 juta wet metric ton. Sementara itu, pemerintah terus mendorong hilirisasi sektor pertambangan, khususnya mineral. Demi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, pelarangan ekspor komoditas tambang mentah pun dilakukan. Setelah sebelumnya sukses dengan pelarangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020, Presiden Jokowi bertitah agar ekspor bauksit juga dilarang mulai 2022. Ini artinya lebih cepat dari aturan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. UU Minerba sendiri mengatur ekspor mineral yang belum dimurnikan seperti konsentrat dibatasi hanya 3 tahun sejak UU ini berlaku pada 10 Juni 2020. 3 tahun setelah diundangkan, artinya pelarangan ekspor bahan mentah dan konsentrat mineral berlaku mulai 10 Juni 2023 mendatang. Tak hanya bauksit, Presiden pun meminta ke depannya Indonesia berhenti mengekspor konsentrat tembaga. Menurutnya ini perlu dilakukan agar Indonesia tidak lagi menjual bahan mentah, melainkan harus bernilai tambah terlebih dahulu setelah melalui proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dengan demikian, negara dan rakyat akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan hanya menjual bahan mentah. Di sisi lain, dengan adanya pemberhentian ekspor bauksit ini, serapan smelter baru mencapai 10%, karena baru ada 2 smelter yang beroperasi. Staf khusus ESDM Irwandi Arif menyampaikan bahwa kedepannya ditargetkan ada sebanyak 11 smelter bauksit yang akan dibangun, sehingga penyerapan untuk bauksit bisa semakin berkembang. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam mengejar program hilirisasi di dalam negeri yakni sulitnya mencari pendanaan dan finansial. Hal itu mengingat akan ada perubahan teknologi dalam pembangunan smelter. Adapun kendala lainnya yakni pasokan listrik. Apakah jaringan listrik bisa sampai kepada smelter dan hal lainnya yakni adanya tekanan terhadap batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap.